Sekarang pemerintahannya berubah. Bukan lagi berwajah seperti Soeharto, sudah lebih berwajah kerakyatan. Kenapa teriak-teriak soal people power lagi? Gibran ngakak, aksi people power di Solo sepi kayak kuburan, kekurangan suplai nasi bungkus, wong Solo sudah pintar, aksi gagal total, Mbah Amin nangis darah. Capek dong kita yang mau bergerak maju, disuruh berantem melulu, disuruh bergelut melulu, disuruh menumpahkan darah saudaranya sendiri. Kalau mereka mau mengkritisi pemerintah, berdemonstrasi, monggo. Itu hak konstitusi mereka. Tapi manakala mereka sudah masuk untuk berkeinginan memakzulkan presiden, menurunkan presiden, ini masuk dalam tulisan yang Pak Jaja sampaikan, jejak kudeta, makar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Aksi People Power yang digelar di sekitar Gedung Umat Islam Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah, Jumat 7 Juli, hanya diikuti segelintir orang. Pantauan dari laman CNN Indonesia, tampak satu mobil pickup warna hitam terparkir di gerbang Gedung Umat Islam. Mobil digunakan sebagai panggung orasi. Tak banyak yang mengikuti aksi tersebut. Hingga aksi dimulai pukul 14, hanya sekitar 150-an orang saja yang berkumpul di sekitar mobil orasi. Di lokasi aksi juga hanya tampak beberapa spanduk yang diantaranya berbunyi Jokowi gagal urus negara dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Padahal sebelumnya koordinator lapangan aksi People Power di Solo, Nur Rahmat, berharap massa yang hadir lebih dari 1.000 orang. Menurutnya, sudah banyak warga yang antusias dan menghubunginya dari berbagai daerah sejak Rabu 5 Juli lalu. Mereka berniat untuk merapat ke Solo mengikuti aksi tersebut. Saat menyampaikan orasi di lokasi, Nur memastikan aksi People Power berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara. Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Nur pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar. Jadi kalau ada orang yang takut dengan People Power, saya ingin belajar ini buku ini bestseller ya. Karena itu dengan People Power Pak Jokowi jadi presiden, dengan People Power pula kita minta Pak Jokowi pulang ke Solo. Betul apa betul? Hal ini pun langsung ditanggapi oleh tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi. Ia pun heran, gerakan rakyat kok berharap didatangi massa. Menurutnya, People Power justru tidak diciptakan, tapi tercipta digerakkan oleh nurani kolektif akibat resistensi sosial dan politik. Maka dari itu ia berpesan kepada para pembenci Jokowi yang menyuarakan People Power. Kalau mau ngadain acara beginian, mbok ya tanya-tanya dulu. Memang People Power kemarin sangat sepi dan tidak sesuai prediksi. Coba saja kalau promosi setiap peserta diberikan tunjangan transportasi, tunjangan nasbung, tunjangan asuransi jiwa, tunjangan uang pertangguhan jika mati di tempat, atau tunjangan pensiun kurang lebih 50 juta per orang. Sepertinya yang minat banyak banget kali ya, dan banyak yang bakal datang, tapi itu mustahil. Seperti diketahui, gerakan People Power 2023 ini dimulai dari keresahan Mbah Sengkuni Amin Rais yang semakin tak dianggap di pentas politik nasional. Hingga akhirnya saat momong cucunya untuk menghibur kepikunannya, melihat bedak bayi yang dipakai sang cucu, maka lahirlah ide People Power. Maksud saya People Power. Sepertinya satu hal yang membuat kita tergugah, masyarakat tampaknya sudah cukup paham bahwa anasir klaster ini seperti kelompoknya Amin Rais itu nggak perlu digubris. Mereka hanya gaungnya yang terdengar buas, namun pendengarnya cuma segelintir. Itu pun sangat tergantung pada sebesar apa imbalan yang mereka dapat secara materi untuk berani maju berkumpul bersama tim Sora. Kalau sudah terlanjur terpapar kebencian kepada pemerintah, sedemikian kronisnya, kita jadi khawatir akan tergenapinya ramalan Gus Dur bahwa Amin Rais akan jadi sosok gelandangan politik di sisa umurnya. Tinggallah kita menghitung hari-hari terakhirnya. Semakin panjang usianya, semakin panjang pula penderitaan Amin Rais. Semakin kita sadar jika ramalan Gus Dur nyaris selalu terbukti. Bagaimanapun Tuhan selalu mendengar jeritan umat yang teraniaya. Apakah kali ini giliran kelompok sakit hati pimpinan Amin Rais yang akan mendapat murka Tuhan? Jika waktunya sudah sampai, maka nasib tidak akan salah memilih. Mungkin jalan yang ditempuhnya melalui skema People Power
sehingga dirinya yang terkena imbas gelombang kemarahan pengikutnya sendiri. Aduh, Gibran jadi ngakak ya. Lihat aksi yang katanya bakal obrak-abrik Solo, tapi ternyata cuma seuprit yang datang. Bagaimana menurut Anda? Ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada gitu. Case Khalifah tuding Erick Thohir obrak-abrik JIS berdasarkan data palsu. ET bahas telak Situyul Ancol dengan cadas, langsung terkapar. Sudah ada niatnya apa? Drama bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti, bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Track record saya di olahraga udah cukup lama lah. Di basket, di sepak bola, apa segala. Enggak lah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Case Khalifah, menyoroti Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap polemik renovasi JIS untuk Piala Dunia U17 2023 dihentikan. Karena pada akhirnya FIFA sendirilah yang akan menentukan standar kelayakan. Hal ini ditanggapi Case Khalifah dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Case menyinggung awal mula polemik tersebut. Loyalis Anies ini pun menegaskan jika Erick Thohir harusnya berbicara dengan data yang benar, bukan dari sekelas buzzer. Case Khalifah juga menyindir soal poster wajah Erick Thohir yang bahkan terpampang di ATM, yang mana menurut Case tidak mencerminkan sebagai seorang menteri BUMN. Bahkan para pendukung Anies juga menuding pemerintah dan Erick Thohir tengah mempolitisasi Jakarta International Stadium. Menurut pendukung Anies, inspeksi pemerintah ke JIS merupakan hal yang berlebihan. Apalagi inspeksi hanya difokuskan pada rencana perbaikan rumput stadion yang bahkan banyak digunakan oleh stadion internasional lain. Dituding politisasi JIS yang akan diajukan sebagai venue Piala Dunia U17. Erick Thohir pun memberikan jawaban yang begitu menohok si pentol korek. Rencana renovasi JIS dilakukan sebagai bagian dari usaha agar lolos inspeksi sebagai stadion Piala Dunia. Pemerintah, ditegaskan Erick, justru ingin serius mempromosikan JIS kepada FIFA sebagai salah satu lokasi Piala Dunia U17. Erick mengajak seluruh pihak untuk mendukung usaha untuk menjadikan JIS dan stadion lain sebagai lokasi Piala Dunia U17. Oleh karenanya, standar tinggi harus dipenuhi agar stadion bisa lolos inspeksi FIFA, dan perbaikan sejumlah fasilitas terutama rumput adalah hal yang sangat rasional. Jadi memang tidak ada yang ngawur atau politis dalam renovasi JIS. Maka dari itu Erick pun berharap polemik itu dihentikan. Hal yang sama diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Basuki meminta polemik renovasi JIS dihentikan. Pihak PUPR dikatakan Basuki melakukan renovasi JIS berdasarkan pengalaman merenovasi stadion sesuai dengan standar FIFA untuk Piala Dunia U20 2023. Erick merupakan ketum PSSI yang punya wewenang penuh untuk memilih stadion dan merenovasi stadion agar sesuai standar FIFA. Jadi Case Khalifah itu siapa? Dia juga nggak punya hak. Harapan kedepannya JIS bisa menjadi langganan untuk ajang sepak bola nasional bahkan internasional. Persija Jakarta pun bisa menjadikan JIS sebagai markas besarnya setelah sekian lama belum terrealisasi. Oleh karena itu, marilah berprasangka baik kepada pihak-pihak yang akan memperbaiki JIS. Bukan seperti si pentol korek kadrun pendukung Anies yang selalu menebar kebencian pada pemerintah dengan menebarkan fitnah bahwa ada upaya penjegalan kepada Anies melalui politisasi JIS. Lagian, tidak mungkinlah Erick Thohir mau mempolitisasi JIS. Erick nggak seperti Anies yang di semua programnya harus dipolitisasi. Tanggapan Erick Thohir terhadap tudingan Case tentu menampar muka Case. Karena memang seperti itulah tabiat para kadrun pendukung Anies Baswedan. Menebar fitnah dan patut untuk digampar. Sepertinya, level Anies memang melebihi level duniawi ya. Begitu pula bangunan yang dia bikin seperti JIS. Levelnya juga jauh di atas langit. Maka dari itu, harus dibela mati-matian dengan narasi keji dan membuat gaduh. Erick Thohir mana paham ya? Dia kan taunya cuma standar FIFA. Mana paham dia dengan standar surgawi. Pendukung fanatik dari Anies itu rada-rada gitulah. Itu adalah analogi yang sangat membagongkan.
Mereka bisanya cuma menjelek-jelekan dan menyerang orang yang ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik, menebar fitnah sampai membuat hoax keji agar nama Anies jadi lebih baik. Jadi bagaimana menurut Anda?